Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok tabi'in atau orang-orang yang berguru kepada sahabat Nabi, suatu saat mereka mengunjungi seorang tabi'in lainnya bernama Abu Sinan. Tetapi sebelum sempat berbincang, Abu Sinan berkata, "Mari ikut bersamaku, wahai saudaraku. Aku akan bertakziah pada tetanggaku yang sedang meninggal." Mereka segera beranjak ke rumah tetangga Abu Sinan dan mendapati lelaki sedang menangis mengeluhkan keadaan saudaranya yang telah meninggal dan telah dimakamkan. Para tabi'in itu berusaha menghibur dan mengabarkan dan berkata, "Tidaklah engkau tahu, saudaraku, bahwa kematian itu adalah sebuah jalan dan kepastian yang tidak bisa dihindarkan." Lelaki itu kemudian menjawab, "Memang benar, saudaraku. Akan tetapi aku menangisi saudaraku yang kini menghadapi siksa kubur." Sesaat mereka saling berpandangan satu sama lain antara tabi'in satu dengan tabi'in lainnya. Kemudian berkata salah satu dari tabi'in, "Apakah Allah memperlihatkan kepadamu tentang suatu hal yang gaib yang tidak kelihatan?" Kemudian orang itu menjawab, "Tidak, tetapi saat selesai memakamkan saudaraku dan orang-orang meninggalkan kuburannya, aku duduk sendirian, meratakan tanah kuburan sambil mendoakan. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tanah yang menjerit-jerit kesakitan. Mereka meninggalkan aku sendiri menghadapi siksa ini." Begitu ucapannya. "Padahal aku benar-benar telah berpuasa. Aku benar-benar telah melaksanakan sholat." Terdengar suara seperti itu dari dalam kubur. Sesaat lelaki itu terdiam berusaha menahan isak tangisnya, lalu berkata lagi, "Mendengar perkataan itu aku jadi menangis dan menggali lagi kuburannya untuk melihat apa yang sedang dihadapinya. Aku melihat api menjilat di sana dan lehernya melingkar sebuah kalung dari api. Rasa sayang dan kasihan membuatku ingin mengurangi deritanya dan ingin menolongnya. Maka aku pun mengulurkan tangan untuk melepas kalung api itu. Akan tetapi tangan dan jari jemariku justru tersambar api sebelum sempat menyentuh kalung leher itu." Ia menunjukkan tangannya yang tampak menghitam bekas terbakar kepada tabi'in dan berkata lagi, "Aku segera menutup kembali kuburannya dan terus-menerus bersedih, menangis dan menyesali keadaan dirinya." Mereka berkata, "Sebenarnya apa yang telah dilakukan saudaramu di dunia hingga mendapat siksa kubur seperti itu?" Ia berkata, "Dia tidak mengeluarkan zakat pada hartanya." Salah seorang dari para tabi'in itu bernama Muhammad bin Yusuf al-Qiryabi berkata, peristiwa itu membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 180. "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Imran ayat 180. "Kemudian sedangkan saudaramu itu disegerakan siksanya di alam kubur hingga hari kiamat tiba." Para tabi'in itu berpamitan dan mereka mengunjungi sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka menuturkan kisah lelaki tetangga Abu Sinan itu dan menutup ceritanya dengan pertanyaan, "Kami telah banyak melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi juga, tetapi kami tidak pernah mendengar cerita yang seperti ini." Abu Dzar berkata, "Mereka kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi telah jelas tampak di neraka.
Adapun Allah memperlihatkan keadaan orang-orang beriman yang mengalami siksa seperti itu kepada kalian, agar kalian dapat mengambil pelajaran. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatkan bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta, maka kemudorotan kembali padanya. Dan Muhammad sekali-kali bukanlah pemelihara kamu. Quran Surah Al-An'am ayat 104. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 104. Demikianlah kisah singkat tentang beberapa tabi'in Abu Sinan dengan beberapa kawannya yang melihat tentang bagaimana keadaan siksa kubur melalui tangisan dari seseorang yang diceritakan pada kisah itu. Demikianlah kisah ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan di bulan puasa ini semoga kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diambil dari buku elektronik yang diunduh dari Play Store tentang kisah Islam terlengkap. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.